Di masyarakat banyak mengatakan sunnah Rasul di malam Jumat berhubungan istri. Bahkan ada yang mengaitkan dengan membunuh Yahudi. Jadi apa itu pantas diucapkan? Karena marak sekali ucapan itu sebelum malam Jumat. Terima kasih atas jawabannya, Buya. Kalau ingin menisbatkan sesuatu kepada baginda Nabi, apalagi kepada sunnah, harus jelas dong. Kalau tidak, masuk wilayah dusta kepada baginda Nabi. Tidak tahu sumbernya dari mana. Riwayat-riwayat seperti itu. Sehingga semua masyhur sekali di kalangan sebagian orang, kalau menggauli istrinya di malam Jumat seperti membunuh 70 Yahudi. Allah alam sumbernya dari mana. Hendaknya kita waspada. Karena kita akan bicara sunnah. Itu adalah hal. Kalau memang hubungan suami istri sendiri sudah sunnah, nggak usah pakai embel-embel begitu. Maka hubungan suami istri dianjurkan, menyenangkan istri adalah sebuah kewajiban bahkan. Tentunya dengan mufakat, dengan kesepakatan yang indah. Jangan biasa membawa riwayat-riwayat atau seperti itu. Tahu sumber dari mana. Tentunya ya dengan keterbatasan kami belum menemukan yang demikian itu. Karena itu waspada, kita jangan menukil yang demikian itu. Ada tanggung jawab, hati-hati. Harus kita, kalau kita menyampaikan yang ada adalah riwayat benar, riwayat sahih adalah man ghassala waqtasala. Ghassala waqtasala. Maka ghassala waqtasala, maka itu mandi. Ghassala itu membasuh. Sebagian riwayat adalah pakai ghassala. Sebagian menafsir makna ghassala itu apa? Ya menjadikan orang lain mandi. Maksudnya kalau seorang suami menjadikan istrinya mandi besar, kemudian dia mandi juga, ya, maka dia setiap langkahnya itu nanti besok ke sholat Jumat itu seperti mendapatkan seperti pahala 1 tahun. Loh, tapi ada lanjutannya. Ghassala atau ghassala waqtasala. Ada wabtakaro, pagi-pagi berangkat ke masjid, ya, wadana minal imam, mendekat ke imam. Jadi memang pengen sop pertama, bukan paling belakang itu. Yang di nomor 1 kan hanya hubungan suami istri, yang masjid yang enggak. Ini bagaimana? Jadi ada. Kemudian ada sunnah mandi janabah. Jadi keutamaannya seperti itu, keutamaannya adalah mandi Jumat. Kita yang ini biasanya khususnya adalah masalah mandi Jumat. Mandi Jumat adalah sunnah bagi kaum pria yang ingin melakukan sholat Jumat, disunahkan mandi Jumat. Dan itu bukan harus mandi wajib. Ada sebagian yang karena dia berhubungan suami istri ya mandi wajib. Ada sebagian menafsiri adalah menjadikan istrinya juga ikut mandi, maka dia menjadi wajib karena janabah. Tapi bukan tadi riwayat, wallahu a'lam. Akan tapi kami ingin mengajak semuanya agar waspada dan hati-hati. Kalau sudah dinisbatkan kepada syariat, kepada sunnah Nabi, syariat sunnah Nabi, apalagi kalau sunnah Nabi harus ada betul-betul sandarannya jelas, karena kita khawatir masuk kepada dusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hendaknya kita harus menjaga yang demikian itu. Jangan sampai jadi bahan guyonan urusan-urusan dengan kesunahan. Baik. Itu yang kami ketahui. Kalaupun ternyata suatu ketika ada orang memberitahu kepada kami dengan hujah yang jelas, masya Allah, halan wassalan, kita senang. Tapi selama ini apa? Pengetahuan kami sampai di sini, sehingga kami pun juga tidak berani membawa cerita semacam itu, karena sepengetahuan kami adalah tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu ya kami tidak akan membawa untuk cerita-cerita. Tidak pernah dalam bahas hubungan suami istri keutamaannya adalah begini-begini, tidak pernah kami menyampaikan. Karena kita ada tanggung jawab di hadapan Allah. Dan hendaknya memang begitulah. Kita tidak akan berucap kecuali sudah sadar bahwasanya itu ada dasar ilmunya. Bukan hanya sekedar kita mau ngomong di gardu lalu kita bawa begitu, atau lagi kumpul dengan kawan ngomong lalu dibawa. Enggak, ilmu ada dong. Ada aturannya. Ini jadi wallah alam dari mana itu kisah, di mana disebutkannya. Kalau ada kisah orang, misalnya seorang ustadz membuat cerita, ya kita tanya dari mana sumbernya. Jangannya sumbernya sama dengan sumber kita, sumber yang belum jelas tadi. Jadi jangan sampai hanya kita nukil-nukil, apalagi di saat dinisbatkan kepada Rasulullah, sunnah Rasulullah, nggak main-main. Kalau Anda ingin menghubungkan suami istri, hubungan saja. Itu istri kok halal, tanpa harus membawa yang lain-lain. Kalau memang ingin memberi motivasi istri yang ogah-ogahan, tidak harus dengan membawa sesuatu yang tidak jelas. Ya,
diberi pemahaman atau rayuan yang luar biasa dan seterusnya. Seperti itu. Jadi mungkin harus kita hindari hal-hal atau kalimat-kalimat semacam itu. Khawatir kita nanti masuk dalam wilayah berdusta atas nama baginda. Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW berkata, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala, barang siapa ghassala membasuh yaumal jum'ati di hari Jum'ah, waghtasala kemudian dia mandi, wabakkara berusaha berangkat pagi-pagi, wabtakara dan betul dia bisa menemui khutbah Jumatnya, ibtakara di mana, dan memang dia tidak terlambat, berusaha sendiri pagi, wabakkara, wabtakara itu adalah secara hakikat dia adalah menemukan awal waktu. Wa masya, kemudian pergi. Walam yarkab, enggak pakai kendaraan jalan kaki. Keutamaannya. Wa dana minal imami, berusaha untuk mengambil tempat yang paling dekat dengan imam. Sestama mendengar. Walam yalghu, tidak melakukan sesuatu yang iseng tadi, tidak ngomong, tidak main tasbih, tidak main handphone. Kana lahu bikulli khatwatin, setiap langkahnya amalu sanatin, seperti orang punya amal baik 1 tahun. Ajru siyamiha, pahala puasanya, pahala bangun ibadahnya di malam hari. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan, hasanahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ditasahih oleh para ulama besar tentang hadis ini. Kita rinci satu, man ghassala. Apa arti ghassala? Kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya adalah ghassala maknanya wudu. Barang siapa berwudu kemudian setelah itu mandi, bukankah memang seperti itu dianjurkan? Kalau ingin mandi besar, ini bukan mandi sunnah, wudu baru mandi. Ghassala, berwudu, membasuh sebagian anggota tubuhnya, membasuh tok yang enggak pakai wudu. Waghtasala, kemudian dia mandi. Ada yang mengatakan ghassala, menjadikan orang lain mandi. Ini di sebagian para pensarah hadis mengatakan ghassala, menjadikan istrinya harus mandi. Apa ini? Menjadikan istrinya harus mandi, dan dia juga mandi nanti, tapi istrinya nggak usah sholat Jumat. Ini sebagian penafsiran adalah menggauli istrinya. Setelah itu ulama membahas kenapa kok dianjurkan semacam itu ya. Hari Jumat itu di negeri Arab, negeri Islam itu seperti hari Ahad. Kalau sudah keluar banyak godaan di sana. Kalau sudah berhubungan suami istri dia tuntas, tenang hatinya, pikirannya. Pergi ke Jumat di jalan nggak akan keganggu. Ini sebagian yang di saat ingin mendukung pendapat yang mengatakan ghassala adalah menjadikan istrinya mandi, menggauli istrinya. Cuman ya dijelaskan oleh para ulama, ya ini pendapat, ini ada tafsiran para ulama. Kenapa kok ada? Karena para ulama itu tidak menginginkan ada kalimat Nabi terulang-ulang, seolah-olah Nabi ngomong nggak berguna. Nggak, semua omongan Nabi berguna. Berarti ghassala dengan ikhtasala tentu harus beda. Gimana cara bedanya? Itulah penafsiran hadis. Nah, ada lagi ghassala adalah bukan wudu, membasuh. Jadi basuh dulu, dibersihkan dulu, diratain, baru kebiur. Mandi sunnah Jumat. Sunnahnya Jumat semakin dekat kepada berangkat. Dan nanti dikembangkan makna sunnah mandi waktu Jumat adalah disunnahkan kita mandi di setiap terjadi perkumpulan. Ada kumpulan disunnahkan kita mandi. Karena apa? Pentingnya kita menjaga tetangga kita di kiri kanan kita. Jangan sampai kita hadir ke majelis membawa jeruk nipis sama walang sangit. Itu bikin orang pusing. 2 jam temannya begini terus. Mandi sunnah. Apalagi di masjid. Sehingga dalam madhab Imam Malik, bagi siapapun yang punya aroma tidak baik di masjid, menjadi tidak boleh lagi datang ke masjid. Termasuk uzurnya Jumat bagi orang di antara dalam madhab Malik. Uzurnya Jumat boleh dia tidak Jumatan kalau memang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbau badannya. Dengan catatan memang berbau, bukan membau-baukan diri. Jangan beliau tanya biar nggak Jumatan, haram itu. Sebab di dalam madhab tersebut boleh diusir, mengganggu orang lain. Ini menunjukkan indah. Islam itu mengajarkan keindahan, wangian, mandi, bersih. Kemudian dikembangkan setelah itu segala bentuk perkumpulan dianjurkan kita untuk mandi agar bersih.
Ya, ini masalah ghassala waqtasala. Dan tidak harus artinya ini kalau tafsiran yang kedua menjadikan istrinya mandi menggauli ya. Kalau itu sebetulnya tafsiran itu ya si jomblo bagaimana kan begitu jadinya. Nggak bisa melakukan. Ya jawabannya si jomblo kalau nggak ikut penafsiran ya si jomblo nggak punya ya sudah sabar segera nikah. Tapi penafsiran sebelumnya adalah mau wudu, basuh wajah lalu mandi pergi ke masjid selesai. Penafsiran. Setelah menafsiri biasanya para ulama ya mencari hikmah di balik itu apa sih? Kenapa kok harus melampiaskan syahwat ke yang halal dulu? Karena luar nanti keluar di saat keluar biar tenang. Nggak tolah-toreh lagi. Aman. Ini penafsiran. Waqala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, "Mulakhasuhu", ringkasan kesimpulannya kata Imam Khattabi begini. Perkataan baginda Nabi ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Ada yang mengatakan qila huwa at-ta'kid. Pengukuhan maknanya sama antara ghassala waqtasala sama. Ini sebagian ulama hadis. Setelah kita berikan tafsir tadi ternyata ada yang menafsiri oh sama. Ghassala yang memandikan dirinya, waqtasala ya mandi. Wa bakkara menjadikan dirinya buru-buru dia ibtakara biar pagi-pagi bisa sampai sana. Jadi itu adalah takkid penguatan saja. Ghassala waqtasala maknanya sama, bakkara wabtakara maknanya sama. Bidalil qailihi sallallahu alaihi wasallam masya wa lam yarkab. Bagaimana itu dua Nabi itu menyebut dua kalimat itu sebenarnya maknanya sama hanya pengukuhan. Ghassala waqtasala, bakkara wabtakara sama. Dari mana kok faham ini maknanya sama? Dari hadis setelahnya. Masya berjalan, walam yarkab dan tidak naik kendaraan. Apa bedanya antara berjalan dengan tidak naik kendaraan? Sama. Ini karena tidak berjalan berarti tidak naik kendaraan. Berarti ini Nabi menyebut dua kalimat maknanya sama, pengukuhan. Begitu pentingnya mandi. Ini adalah penafsiran juga. Wa huwa qaulul Afram Sahibu Ahmad. Ini adalah perkataan muridnya sahibnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala di pendapat. Jadi setelah pendapatnya kita sebutkan makna ghassala waqtasal, bakkar wabtakar, ada pendapat ini yang disebutkan oleh Imam Khattabi. Wallahu a'lam bissawab.